Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang luar biasa. Sebab di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur, sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021. Doa saya di sepanjang hari yang luar biasa ini, segala pengalaman, pergumulan yang akan kita hadapi, itu semua akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Dan percayalah bahwa sampai terbenamnya matahari di tanggal 8 Juni ini, Dia akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita, secara khusus hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Nah, hari ini kita telah memasuki hari ke-11, maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga dengan judul perikop Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang mau mengalami nasib buruk, bukan? Tidak seorang pun yang mau mengalami hidup dalam kesengsaraan. Tetapi seringkali hal-hal buruk datangnya secara tiba-tiba dan tidak dapat dihindarkan. Hanya saja masalahnya adalah apakah seseorang itu siap menghadapinya atau tidak. Inilah yang penting untuk diketahui. Nah, bangsa Israel saat itu tidak siap menghadapinya. Hal ini dikarenakan hati mereka tidak melekat kepada Allah dan kurang mengenal pribadi Allah. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu selalu memiliki rencana yang baik buat umatnya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Namun Allah dengan kesabarannya memimpin mereka untuk masuk dalam rencananya. Pada masa itu, Musa sering menjadi sasaran kemarahan orang Israel. Mereka bersungut-sungut terutama saat bangsa itu sedang mengalami kesukaran atau menghadapi kelaparan. Ini bukan terjadi 1-2 kali, tetapi berkali-kali. Namun dengan pertolongan Tuhan, Musa sanggup mengendalikan amarah bangsa ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka adalah orang yang menganggap sepi kehadiran Allah. Kuasa Allah, kasih Allah, kekuatan Allah, bahkan penyertaan Allah dan kepedulian Allah, ini dapat dianggap sebagai pelecehan kepada Allah. Karena itu, api murka Allah menyala terhadap bangsa Israel. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyesal ketika kita mengikut Tuhan dan masuk rencananya. Sebab tidak ada hal buruk di dalam rancangan Allah. Sesuatu yang buruk itu datangnya dari manusia itu sendiri yang tidak mau taat kepada Allah dan menghina kuasa Allah. Ia tidak tega melihat umatnya kelaparan. Kalau bahaya itu mengancam, maka Allah segera bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Sebab Ia adalah Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Dan juga Ia datang supaya kita hidup di dalam kelimpahannya. Apa yang terjadi atas umat Israel dapat juga terjadi atas hidup kita. Sebab selama kita menumpang di dunia ini, kita tidak bisa menghindari persoalan atau menghindari tantangan. Dan jika hal itu terjadi, maka Allah yang sangat menyayangi kita tidak akan pernah berdiam diri. Ia pasti datang untuk menolong dan menguatkan kita. Dan bersamanya semuanya pasti beres. Amin. Asal saja kita belajar dari pengalaman orang Israel. Asal saja kita tidak bersungut-sungut. Percayalah sekali lagi,
bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi atas hidupmu tanpa ada maksud tertentu di dalamnya. Apapun itu, percayalah, penyertaannya, kekuatannya, kasihnya, cintanya tidak akan lekang dari masa ke masa sepanjang kehidupan kita. Hanya saja kita perlu terus menguatkan hati kita. Kita perlu terus melekat kepada Tuhan. Dan dengan demikian, lihatlah, semua ujungnya pasti indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya perenungan kita hari ini dapat menguatkan kita kembali, dapat meneguhkan kita kembali untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Diberkati apa yang kita kerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan-Nya akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.